Hai, assalamualaikum rekan si Bambo. Sama seperti aplikasi, nggak jarang rumah juga perlu update biar tetap nyaman saat dihuni. Contohnya bisa lewat renovasi agar rumah tetap relevan baik dari segi konsep dan juga fungsi. Hal itulah yang kemudian jadi cerita di balik desain rumah yang satu ini. Ini dia cerita rumah Graharsa House. Muara kehangatan untuk masa depan. Penasaran gak sih sehangat apa rumah ini? Pastiin kalian nonton videonya sampai akhir ya. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Sebuah rumah hanya akan menjadi ruang hampa tanpa cerita Anda di dalamnya. Cerita Anda akan menjadikan rumah terasa lebih bermakna. Kami pun hadir sebagai rekan untuk mewujudkan hunian idaman. Karena kami percaya setiap rumah punya cerita. Rekan si Bambo, rumah ini punya proyek renovasi yang ada di lahan seluas 480 meter persegi dengan luas bangunan 300 meter persegi. Pemiliknya merupakan pasangan suami istri yang tidak lagi muda nih. Keduanya bercerita kalau ingin menyiapkan rumah yang nyaman untuk masa tuanya. Sebelumnya klien sudah memiliki rumah di salah satu komplek Jakarta Timur. Klien merasa cocok dan nyaman dengan lingkungannya, sehingga membawa berkah dan kebaikan bagi mereka semua keluarganya. Namun seiring berjalannya waktu, klien merasa perlu adanya update dan pembaharuan di rumah mereka. Terlebih karena anak-anak yang sudah beranjak dewasa. Dan juga klien ingin rumahnya dibuat relevan untuk masa tua mereka nanti. Setelah ngobrol panjang, akhirnya arsitek kami berhasil nih membuat desain rumah modern kontemporer yang diberi nama Graharsa House. Nama itu diambil dari bahasa Sanskerta yang berarti sebuah tempat tinggal yang membawa kebahagiaan. Konsep Graharsa itu kemudian diterapkan di segala aspek desain pada proyek renovasi rumah ini. Seperti concern pada akses sirkulasi yang baik karena sang istri lebih suka udara alami ketimbang dari pendingin ruangan. Upaya ini dilakukan agar memberikan banyak bukaan serta layout yang terbuka agar udara bersih bisa mengalir ke penjuru rumah. Kemudian ada juga fasilitas pendukung seperti taman, gym dan juga kolam renang. Beberapa fasilitas itu diberikan agar bisa digunakan untuk mengisi kegiatan di masa tua kelak. Pada akhirnya, Graharsa House ini adalah hunian yang mengutamakan kenyamanan dari aspek fungsionalnya. Itu semua berangkat dari harapan pemiliknya, agar bisa hidup nyaman di masa tua. Sekarang, langsung kita cek aja yuk detailnya. Ini dia fasad rumahnya. Desain fasad rumah ini mengusung konsep modern kontemporer yang memadukan minimalisme dengan detail geometris yang tegas. Kalau kita perhatikan, permainan volume bangunan jadi daya tarik utama nih. Kombinasi dinding datar dengan aksen panel kayu nggak hanya memberikan kesan hangat, tapi juga memperkaya tampilan visualnya. Material kaca besar digunakan di beberapa bagian untuk memaksimalkan pencahayaan alami, bikin rumah terasa terang dan terbuka. Nggak lupa ada sun shading di area balkon yang memberikan privasi sekaligus menambah estetika modernnya. Atap overhang di bagian depan berfungsi melindungi fasad dari terik matahari langsung, sekaligus menambah dimensi dinamis pada keseluruhan desain. Dan biar seimbang, ada sentuhan tropis berupa vegetasi di area depan rumah. Ini bikin tampilan rumah terasa harmonis dan lebih ramah lingkungan. Karena desain tanpa pagar, kita langsung dapat melihat area carportnya. Carport ini didesain untuk melindungi kendaraan pemilik dari panas dan hujan. Diberikan atap yang solid agar kendaraan tetap aman sekalipun di luar sedang hujan. Layoutnya juga besar loh, sehingga mampu menampung 2 mobil pribadi milik penghuni. Beranjak dari carport, rumah ini juga punya teras yang teduh loh. Ada tamannya yang mampu menghadirkan kesegaran di sekitar teras. Nggak ketinggalan diberikan juga bench buat nongkrong dan menyambut tamu. Tepat di belakang bench kita dapat melihat adanya bukaan kaca yang menjadi akses masuk cahaya dan akses sirkulasi ke dalam rumah. Jadi selain buat entrance bisa juga jadi tempat ngopi sambil atau manasin mobil sebelum beranjak pergi. Sekarang kita langsung masuk yuk.
Di balik pintu terdapat ruang tamu mini. Ruang ini menawarkan suasana hangat dengan sofa yang lembut berwarna terang. Dindingnya dihiasi cat putih dan dilengkapi dengan elemen kayu pada pintu dan furnitur untuk memberikan sentuhan natural. Kombinasi itu menciptakan nuansa nyaman pada ruang ini, menjadikannya tempat ideal untuk menerima tamu yang datang. Masuk ke dalam, kita langsung menemukan kamar tidur tamu. Desainnya simple tapi nyaman banget loh. Dengan desain layout yang cermat, kamar ini dirancang jadi ruang ideal untuk orang tua pemilik atau tamu yang menginap. Material yang digunakan menghadirkan kombinasi warna yang sederhana tapi terlihat cantik dan menenangkan. Untuk kenyamanannya sangat ekstra, karena kamar ini dilengkapi dengan fitur-fitur lengkap, termasuk kamar mandi pribadi. Jadi tamu nggak perlu repot masuk keluar kamar, biar privasi tetap terjaga. Dengan desain yang memperhatikan detail seperti ini, kamar tamu juga bukan hanya jadi tempat istirahat, tapi juga memberikan pengalaman yang berkesan. Lalu ada juga kamar mandi sebagai akses sanitasi. Letaknya dibuat ideal agar aksesnya mudah. Dengan begitu penghuni dapat menjangkaunya dari jantung rumah. Di samping kamar mandi, ada space yang kami ubah jadi taman kering. Area semi terbuka ini ditanami sejumlah vegetasi agar dapat memberikan udara segar. Dengan begitu, rumah akan punya suplai udara bersih tanpa harus menggunakan AC yang berlebih. Nah, ini dia ruang keluarganya. Ruangan ini dirancang dengan nuansa mewah yang tetap terasa nyaman. Sentuhan material seperti marmer pada dinding langsung memberikan kesan elegan. Sementara furnitur yang berwarna netral dipilih untuk menciptakan suasana yang hangat dan harmonis. Tata letaknya pun dibuat optimal, dengan area duduk yang luas dan televisi dibuat sebagai pusat hiburan keluarga. Jadi ruangan ini benar-benar dirancang untuk memaksimalkan momen kebersamaan. Apalagi pencahayaan alami dari bukaan kaca besar semakin menyempurnakan ruangan ini. Hasilnya, jadilah ruang komunal yang terang, sejuk dan pastinya ideal untuk bersantai atau menghabiskan waktu bareng keluarga. Saat jam makan tiba, penghuni bisa beranjak ke ruangan ini. Ruangan makan ini menawarkan suasana yang intim tapi tetap terasa luas, berkat meja makan panjang yang menjadi vokal poin utama. Desainnya benar-benar menciptakan kesan elegan sekaligus hangat untuk momen makan bersama. Yang menarik, ruang makan terhubung langsung dengan area dapur. Keterbukaan ini menciptakan koneksi yang seamless antar ruangan, bikin aktivitas keluarga jadi lebih dinamis dan menyenangkan. Ini dia area dapurnya. Dapur ini mengusung desain yang kompak dengan perpaduan elemen modern pada dinding, plafon, dan kabinetnya. Perpaduan itu menciptakan kesan yang hangat, elegan, dan mewah. Tata ruangnya juga dibuat ergonomis. Ada juga island multifungsi yang bisa jadi area memasak atau meja kopi serbaguna. Gimana? Praktis banget kan? Oh iya, nggak lupa rumah ini juga dilengkapi dengan dapur kotor yang menawarkan efisiensi tinggi dengan backsplash keramik yang unik. Kabinet-kabinetnya menggunakan finishing warna clean yang membuatnya tampak bersih. Area itu juga didesain untuk mendukung aktivitas memasak berat dengan tetap memperhatikan faktor kebersihan. Selanjutnya, kita akan menuju dua area dengan suasana paling yahud nih di rumah ini. Emangnya apa tuh? Hehehe. Kita cek langsung aja yuk. Tapi jangan lupa share juga video ini ke keluarga kamu ya. Yap, sekarang kita ada di area rekreasi rumah ini. Rumah ini punya fasilitas rekreasi berupa kolam dan area santai yang 11-12 kayak villa di Pulau Dewata. Area kolamnya dibuat semi outdoor, jadi suasananya terasa lebih sejuk dan menyegarkan. Di sekitarnya juga ditanami dengan vegetasi yang bikin suasana makin natural. Bayangin deh, di sini kamu bisa berenang atau sekedar bersantai pas lagi senggang. Seru banget kan? Nah, masuk lagi ke dalam, ada space di bawah tangga yang disulap sebagai musola. Meski berada di area yang kompak, tempat ibadah ini tetap terasa lapang berkat penggunaan warna netral dan pencahayaan yang baik. Penempatan sajadah dan rak kecil untuk perlengkapan ibadah membuat ruang ini semakin fungsional dan praktis. Sekarang kita lanjut ke lantai 2 nih. Tapi sebelum itu pastikan kalian sudah subscribe dan nyalakan loncengnya ya, biar nggak ketinggalan konten YouTube Si Bambu Studio yang lainnya. Oke, kita langsung aja lanjut ke lantai 2.
Terdapat balkon yang berada persis di belakang ruang keluarga. Balkon ini dilengkapi dengan sliding door yang dapat dibuka sehingga udara segar dapat mengalir di penjuru lantai 2 rumah. Nah, dari balkon sekarang kita cek kamar tidur anak yang pertama. Kamar ini menghadirkan nuansa feminim dengan dominasi warna pink lembut, cocok banget buat menciptakan suasana yang ceria dan nyaman. Mulai dari dinding, furnitur, hingga dekorasi, semuanya menggunakan palet warna yang manis tapi tetap elegan. Di sini juga ada meja belajar dan lemari penyimpanan yang dirancang minimalis. Jadi selain terlihat rapi, fungsinya juga tetap maksimal. Ditambah lagi kamar ini juga punya bukaan besar yang bikin cahaya alami masuk dengan optimal. Jadinya terang, sehat, dan penuh energi positif. Nggak cuma itu loh, kamar ini juga punya dilengkapi kamar mandi pribadi. Benar-benar nyaman banget kan? Di area tengah lantai 2 terdapat juga pantry. Area ini juga dirancang sebagai ruang multifungsi yang memudahkan penghuni lantai 2 untuk menyiapkan minuman dan makanan ringan. Penempatannya yang strategis memberikan kemudahan tanpa mengganggu privasi area lainnya. Praktis banget ya. Kalau ini ruang kerjanya nih. Ruang kerja ini memadukan estetika dan produktivitas dengan desain yang sangat mewah. Meja kerja yang kokoh dilengkapi dengan rak penyimpanan modern berguna menjaga kerapian ruang. Aksen kayu pada panel dinding dan pencahayaan yang hangat memberikan suasana profesional namun tetap nyaman. Bukaan yang besar juga memastikan ruang ini tetap terang. Dengan begitu pemilik bisa fokus saat menyelesaikan deadline kerjaannya. Sampailah kita di kamar tidur utamanya. Pertama masuk, kita akan menemukan area walk-in closet yang berguna sebagai tempat penyimpanan koleksi baju dan barang fashion pemilik. Area ini juga dikhususkan sebagai wardrobe dan akses menuju kamar mandi utama. Nah, di balik pintu kamuflasi ini terdapat kamar mandi utama. Fungsinya agar pemilik bisa merasakan kenyamanan pada saat ingin membersihkan diri. Adanya fasilitas ini juga memberikan privasi saat membersihkan diri. Dan inilah dia area bednya. Desain modern yang sederhana namun tetap mewah, memberikan penekanan pada kenyamanan dan estetika. Bukaan besar memberikan pencahayaan alami yang melimpah, menciptakan suasana yang terang dan menenangkan. Fasilitas yang diberikannya juga tampak lengkap nih, seperti televisi yang terintegrasi dengan meja kerja minimalis. Hasilnya, kamar ini diharapkan mampu memenuhi kebutuhan pemilik, baik untuk istirahat ataupun aktivitas produktif lainnya. Coba rate dong kamar utama ini dari 1 sampai 10. Minbo tunggu di komen ya. Balik ke tengah terdapat ruang keluarga di lantai 2 rumah. Ruangan keluarga ini dirancang lebih private untuk menciptakan suasana intim dan nyaman bagi penghuni. Dengan adanya penataan furnitur yang hangat dan santai, ruangan ini juga menjadi ideal untuk berkumpul atau bersantai tanpa gangguan. Bukaan besar di sekitar ruangan ini memberikan pencahayaan alami yang melimpah sekaligus menjaga sirkulasi udara tetap segar. Desain interiornya mengutamakan kehangatan dengan sentuhan modern yang elegan. Kemudian ada kamar anak yang kedua. Kamar anak ini dibuat modern dengan nuansa yang sedikit gelap untuk menciptakan suasana cozy dan tenang. Warna-warna gelap seperti abu-abu atau hitam digunakan pada aksen dinding dan furnitur. Sementara pencahayaan hangat menambah kenyamanan. Dilengkapi dengan meja belajar dan lemari penyimpanan, kamar ini mendukung suasana yang rileks sekaligus produktif. Kamar ini juga dilengkapi dengan wardrobe serta kamar mandi pribadi, sehingga sang anak juga punya area private tersendiri. Wow, sekarang kita mau langsung ke lantai 3 nih. Nah, sambil naik ke lantai 3, pastiin kamu udah follow Instagram dan TikTok si Bambo Studio ya, biar gak ketinggalan info seputar cerita rumah lainnya.
Nah, sampai juga kita di lantai 3 rumah ini. Selain kolam renang, lantai 3 juga berguna sebagai area hiburan dan juga berbagai kegiatan. Jadi nggak bakal gabut pas akhir pekan. Layoutnya sendiri dibuat terbuka sehingga fasilitasnya bisa ditempatkan dengan tepat. Seperti adanya meja biliar yang sangat keren ini. Sedangkan di ujung ruangan terdapat akses kamar mandi sebagai area sanitasi. Dengan begitu penghuni tidak perlu turun lantai pas lagi kebelet. Di samping meja biliar terdapat area karaoke yang dilengkapi dengan TV, mini bench, dan juga meja. Tepat di belakangnya terdapat bukaan sehingga membuat area ini punya penghawaan yang hangat. Terakhir, di lantai 3 juga terdapat area semi outdoor. Area ini memberikan suasana nyaman dan santai dengan desain yang mengutamakan estetika dan fungsi. Lengkap dengan meja dan kursi bergaya ala kafe, area ini cocok untuk menikmati secangkir kopi pagi atau bersantai di sore hari. Nuansa tropis dari tanaman hias ini menciptakan atmosfer yang segar dan menyenangkan, menjadikannya tempat favorit untuk berkumpul bersama keluarga atau teman. Demikianlah cerita rumah Graharsa House, muara kehangatan untuk masa depan. Kamu pun bisa mewujudkan rumah dengan konsep dan ceritamu sendiri. Ceritakanlah kisah tentang rumah impian Anda pada kami, karena kami percaya setiap rumah punya cerita. Ikuti juga akun Instagram dan TikTok Si Bambu Studio untuk mendapatkan informasi seputar solusi rumah dari kami. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.